Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Amsal 12 ayat 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema untuk kita minggu ini, kerajinan membawa hasil. Sejak masa penciptaan, manusia sudah dituntut untuk menjadi pekerja, mengelola dan mengusahai ciptaan Allah. Terlebih setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka harus bekerja keras sampai mencucurkan keringat mencari nafkahnya. Itu idealnya manusia dalam bekerja. Orang yang berpeluh mencari nafkahnya sudah pasti harus orang yang rajin. Namun sayangnya tidak semua orang rajin bekerja. Ada juga yang bermalas-malasan, tidur-tiduran dan duduk bertopang dagu, sehingga tidak mengalami hidup yang ideal, yakni hidup yang cukup atau berlimpah. Tetapi sebaliknya, hidup dalam kemiskinan. Makanan dan pakaian yang seharusnya tercukupi tidak dapat dipenuhi. Dan orang seperti ini bukan hanya menderita karena kekurangan, tetapi akan menjadi beban bagi orang lain. Kehadirannya menjadi kurang diharapkan, perkataannya kurang dihargai dimanapun mereka berada. Sebab tampaknya sudah menjadi kodrat kalau orang miskin begitu adanya. Itulah sebabnya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berhasil, supaya kelak tidak menjadi miskin. Dengan terus mendorong anak-anaknya untuk rajin bekerja, rajin berdoa, dan rajin belajar. Sebab orang yang rajin biasanya akan berhasil. Dan kalau kita tanya orang-orang yang sukses, kerajinan menjadi kunci keberhasilannya. Rajin bekerja dan rajin berdoa. Tidak ada orang yang bermalas-malasan yang akan berhasil dalam hidupnya. Sebab hal itu sudah dituliskan dalam kitab suci. Dalam Amsal 6 begini isinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Dan lagi, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Namun tidak demikian dengan orang rajin. Mereka yang bekerja dengan rajin akan mendapatkan hasil dan bahkan menjadi kaya. Lihat Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bukan hanya kaya, tetapi juga memegang kekuasaan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini sudah terbukti pada masa pemerintahan Salomo. Ia mengangkat Jerobeam menjadi pengawas atas pekerja-pekerja, karena Jerobeam seorang yang tangkas dan rajin. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Bukan hanya kedudukan atau kuasa, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Tentunya kerajinan harus dibarengi dengan pengetahuan, sebab ada tertulis, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2. Dan satu lagi yang terpenting, harus benar dan jujur. Sebab walaupun seseorang rajin, jika ia tidak jujur dan tidak benar, maka kerajinannya pun menjadi sia-sia. Sebab Tuhan tidak memberkati pekerjaan-pekerjaan yang tidak jujur dan tidak benar. Dan Allah menentang orang-orang
yang tidak jujur dalam bekerja. Jika seseorang sudah menjadi kaya karena rajin, memiliki banyak harta yang berharga, ditambah lagi rajin menolong orang lain, rajin berdoa, maka sudah pasti ia sangat dihargai. Kehadirannya ditunggu-tunggu dan perkataannya akan sangat dihargai dan diperhitungkan. Oleh sebab itu, rajinlah bekerja, rajinlah berdoa, dan rajinlah berbuat baik. Sebab kerajinan akan menghasilkan buah. Tetapi satu lagi yang tidak boleh terlupakan, dan ini adalah yang terpenting di atas semuanya, yakni rajin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang diberikan Tuhan untuk kita, memberitakan Injil keselamatan, menolong orang-orang yang kesusahan, serta rajin memuliakan Tuhan. Sebab siapa yang rajin mengerjakannya, ia akan memiliki harta di surga, harta yang tidak ternilai harganya. Tidak bisa dicuri pencuri dan tidak bisa dimakan ngengat. Jangan menunda lagi dan berkata nanti saja, sebentar lagi, besok atau lusa, tapi mulailah dari sekarang. Sebab orang yang rajin akan menuai hasilnya. Amin.